Halo semua, apa kabar? Di episode kali ini, kita akan bedah bareng-bareng salah satu konsep yang paling fundamental dalam Islam, yaitu akidah. Ini bukan cuma sekedar kepercayaan ya, tapi ini adalah fondasi yang ngebentuk seluruh cara kita memandang dunia dan bertindak sebagai seorang muslim. Yuk kita selami lebih dalam. Sebelum kita ngomongin akidah lebih jauh, coba deh kita mulai dengan pertanyaan yang universal ini. Sebenarnya, apa sih yang jadi dasar dari semua hal yang kita yakini dalam hidup? Pertanyaan ini penting banget, karena ini adalah inti dari seluruh obrolan kita hari ini. Nah, dalam Islam, jawaban dari pertanyaan tadi itu adalah akidah. Dan seperti yang dijelaskan di sini, ini bukan sekedar daftar peraturan yang kaku. Bayangin akidah itu kayak mesinnya gitu. Mesin yang jadi pendorong hati kita untuk bergerak menuju keridhaan Tuhan dan jadi motivasi di balik setiap hal yang kita lakukan. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari definisi akidah. Terus kita bedah 6 pilar iman. Kita fokus ke pilar utamanya, yaitu iman kepada Tuhan. Lalu kita pahami 2 dimensi keesaannya. Dan kita tutup dengan, gimana sih rasanya keyakinan ini di dalam hati? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Akidah itu sering banget kita anggap sebagai sesuatu yang abstrak kan? Sesuatu yang ada di pikiran aja. Tapi sumber kita menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat aktif, sebuah mesin penggerak. Jadi, akidah itu fungsinya kayak kompas internal. Dia menanamkan sebuah kesadaran di dalam hati kita bahwa Tuhan itu selalu mengawasi. Nah, dari kesadaran inilah, secara alami semua pilihan dan tindakan kita jadi terarah menuju ketaatan. Sekarang, kalau akidah itu kita ibaratkan fondasi sebuah bangunan, maka pasti ada pilar-pilar kokoh yang menopang bangunan keyakinan di atasnya. Yuk, kita lihat apa aja pilar-pilar penting ini. Nah, ini dia, ke-6 rukun iman. Mungkin kita udah sering banget denger ya, inilah kerangka kerja yang lengkap dari keyakinan seorang muslim. Ke-6 pilar ini tuh saling nyambung, saling terkait, dan membentuk satu kesatuan yang utuh, gak bisa dipisah-pisahin. Dari ke-6 pilar tadi, pilar yang pertama adalah yang paling utama, paling krusial, yaitu iman kepada Tuhan. Ini adalah batu penjurunya, fondasi dari segala fondasi. Semua pilar yang lain itu berdirinya ya di atas pilar yang satu ini. Ayat ini luar biasa banget cara merangkum konsep intinya. Intinya apa? Yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu absolut unik, gak ada sekutu, gak ada yang bisa menjerupainya, dan gak punya anak. Dia itu sempurna dalam zat dan sifat-sifatnya. Nah, supaya kita bisa lebih gampang memahami konsep keesaan Tuhan atau tauhid ini, sumber kita membaginya jadi 2 dimensi utama. 2 dimensi ini saling melengkapi dan bantu kita ngerti gimana keyakinan ini bekerja di dalam pikiran dan juga di dalam tindakan. Dimensi yang pertama adalah tauhid al-rububiyah, atau gampangnya keesaan dalam ketuhanan. Ini fokusnya adalah tentang apa yang kita yakini tentang peran dan perbuatan Tuhan di alam semesta ini. Jadi, ini adalah pengakuan yang mutlak bahwa semua pekerjaan besar di alam semesta, kayak menciptakan, ngasih rezeki, menghidupkan, mematikan, itu murni perbuatan Tuhan semata. Nggak ada campur tangan dari siapapun atau apapun. Terus, efeknya buat kita apa? Nah, ketika seseorang benar-benar meyakini ini, hatinya akan jadi tenang. Dia akan bersandar sepenuhnya sama Tuhan, karena dia tahu cuma dialah yang pegang kendali atas segalanya. Jadi dia nggak akan minta-minta atau bergantung sama selain dia. Oke, dari situ kita pindah ke dimensi kedua. Dan ini sebetulnya adalah konsekuensi yang sangat logis dari yang pertama. Kalau kita udah mengakui semua perbuatan hebat itu adalah milik Tuhan, lalu gimana seharusnya respons kita? Apa tindakan kita? Nah, inilah yang disebut tauhid al-uluhiyah. Ini adalah sisi praktisnya. Logikanya, karena Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemelihara, maka ya hanya Dia yang berhak menerima semua bentuk ibadah kita. Doa kita, harapan kita, sholat kita, semuanya harus ditujukan untuk Dia saja. Sumber ini lalu ngasih satu pertanyaan yang logis banget untuk memperkuat argumennya. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Kenapa harus Tuhan yang disembah? Dan jawabannya sangat jelas dan lugas. Logikanya begini. Hak untuk disembah itu hanya dimiliki oleh Dia yang punya kemampuan untuk menciptakan. Karena cuma Tuhan yang menciptakan, maka ya cuma Dialah yang layak disembah. Sesimpel itu. Nah, slide ini keren banget karena ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Di satu sisi, rububiyah itu adalah tentang keyakinan kita soal perbuatan Tuhan. Di sisi lain, uluhiyah itu fokusnya ke tindakan kita sebagai respons dari keyakinan itu. Jadi kelihatan kan, gimana yang satu adalah keyakinan dan yang satu lagi adalah prakteknya. Baik, kita udah ngomongin konsepnya, teorinya.
Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling personal. Gimana semua ini dirasakan? Ini bukan lagi tentang teori, tapi tentang pengalaman batin yang sering disebut sebagai manisnya iman. Kutipan ini nunjukin sebuah paradoks yang indah banget. Posisi sujud yang secara fisik adalah posisi kita yang paling rendah, ya kan? Justru digambarkan sebagai momen spiritual tertinggi kita. Puncak kedekatan dan kehormatan di hadapan Tuhan, bukan sebuah tanda kelemahan. Sama kayak mata kita yang bahagia kalau lihat pemandangan indah, atau telinga yang seneng dengerin musik merdu, hati kita juga punya makanan dan sumber kebahagiaannya sendiri. Dan kebahagiaan itu, menurut sumber kita, ditemukan dalam ibadah dan mengingat Tuhan. Sumber kita ngasih contoh-contoh nyata. Katanya, kebahagiaan sejati dan ketenangan batin itu bisa ditemukan dalam tindakan-tindakan seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, bahkan hal sesederhana berbakti sama orang tua. Inilah tindakan-tindakan yang memberi makan jiwa kita dan mendatangkan rasa manisnya iman. Kutipan penutup ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Sholat yang jadi puncak ibadah itu bukan dilihat sebagai sebuah beban, sama sekali bukan. Tapi justru sebagai sumber ketenangan, kebahagiaan, dan penyejuk mata. Sebuah momen istirahat yang sejati bagi jiwa kita. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Di dunia modern yang serba cepat ini, ada banyak sekali tawaran kebahagiaan lewat materi, status, hiburan. Nah, pembahasan kita kali ini seolah mengajak kita untuk bertanya kembali ke diri sendiri, di manakah sebenarnya letak kebahagiaan yang sejati itu? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita bawa pulang dan renungkan.